Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Menstruasi terjadi sejak wanita memasuki masa pubertas. Normalnya, wanita akan mengalami menstruasi setiap bulannya, mulai dari masa pubertas hingga menopause. Ingin tahu lebih dalam tentang menstruasi? Simak videonya sampai selesai ya. Dan bagi yang belum subscribe, ditunggu ya subscribe-nya. Tentunya setelah menonton videonya sampai selesai ya. Menstruasi adalah proses keluarnya darah dari vagina yang terjadi diakibatkan siklus bulanan alami pada tubuh wanita. Siklus ini merupakan proses organ reproduksi wanita untuk bersiap jika terjadi kehamilan. Persiapan ini ditandai dengan penebalan dinding rahim atau endometrium yang berisi pembuluh darah. Jika tidak terjadi kehamilan, endometrium akan mengalami peluruhan dan keluar bersama darah melalui vagina. Siklus ini berjalan sekitar 4 minggu, dimulai sejak hari pertama menstruasi hingga hari pertama menstruasi berikutnya tiba. Siklus menstruasi pada seorang wanita diatur oleh berbagai hormon, baik yang dihasilkan oleh organ reproduksi maupun kelenjar lain. Beberapa hormon yang terlihat adalah GnRH, yaitu gonadotropin releasing hormone, FSH, follicle stimulating hormone, LH, luteinizing hormone, estrogen, dan progesteron. Berdasarkan perubahan kondisi rahim dan konsentrasi hormon, siklus menstruasi dibagi menjadi beberapa fase, yaitu yang pertama, fase menstruasi. Fase menstruasi merupakan fase pertama di dalam siklus menstruasi. Fase ini ditandai dengan terjadinya peluruhan dinding rahim yang berisi pembuluh darah dan cairan lendir. Fase menstruasi terjadi ketika sel telur tidak dibuahi sehingga tidak terjadi kehamilan. Kondisi ini menyebabkan dinding uterus yang mengalami penebalan pada fase-fase sebelumnya. Untuk mempersiapkan terjadinya kehamilan tidak lagi diperlukan oleh tubuh. Fase ini terjadi ketika kelenjar hipotalamus di otak mengeluarkan GnRH untuk merangsang kelenjar pituitari atau hipofisis sehingga mengeluarkan FSH. FSH akan merangsang indung telur atau ovarium untuk membentuk folikel yang berisi sel telur yang belum matang. Folikel akan terus berkembang selama sekitar 16 hari, bersamaan dengan perkembangan sel telur. Folikel yang sedang mengalami pematangan akan mengeluarkan hormon estrogen yang mulai merangsang penebalan dinding rahim. Yang ketiga, fase ovulasi. Fase ovulasi terjadi ketika ovarium melepaskan sel telur yang sudah matang ke saluran indung. Sel telur akan keluar dari ovarium pada saat kadar LH di dalam tubuh mencapai puncaknya. Sel telur yang keluar dari ovarium akan berjalan menuju rahim untuk siap dibuahi oleh sperma. Jika tidak dibuahi, sel telur akan melebur 24 jam
setelah terjadi ovulasi. Pada wanita yang memiliki siklus menstruasi selama 28 hari, umumnya ovulasi terjadi pada hari ke-14. Pada masa ini, vagina akan mengeluarkan lendir serviks. Yang keempat, fase luteal. Fase ini terjadi ketika folikel yang sudah mengeluarkan sel telur yang sudah matang berubah menjadi jaringan yang dinamakan korpus luteum. Korpus luteum akan mengeluarkan hormon estrogen dan progesteron untuk menjaga agar dinding uterus atau rahim tetap tebal, sehingga uterus tetap siap menampung sel telur jika sudah dibuahi. Jika terjadi kehamilan, tubuh wanita akan mengeluarkan hormon HCG atau Human Chorionic Gonadotropin untuk menjaga agar korpus luteum tetap ada di dalam ovarium sehingga dinding uterus tidak meluruh. Akan tetapi, jika tidak terjadi kehamilan, korpus luteum akan meluruh sehingga kadar hormon estrogen dan progesteron dalam darah juga akan menurun. Penurunan kadar hormon estrogen dan progesteron akan menyebabkan dinding uterus mengalami peluruhan dan terjadi menstruasi. Fase luteal umumnya terjadi sekitar 11-17 hari, dengan rata-rata lamanya adalah 14 hari. Normalnya menstruasi terjadi 3-7 hari pada kebanyakan wanita. Meski demikian, tidak semua wanita mengalami siklus yang sama. Bahkan, di antara wanita yang berusia hampir sama, siklus menstruasi terkadang bisa datang lebih cepat atau lebih lambat, dengan perbedaan yang berkisar antara 21 hingga 35 hari. Menstruasi pertama. Siklus menstruasi pertama terjadi pada gadis remaja saat mereka memasuki masa pubertas. Biasanya diawali pada usia 12 tahun atau sekitar 2-3 tahun setelah payudara mulai tumbuh. Usia pertama menstruasi yang dialami oleh seorang anak juga umumnya terjadi pada usia yang sama dengan ibu atau kakak perempuan mereka. Menstruasi pertama bisa datang lebih cepat atau lambat. Ada yang mengalami sejak sekitar usia 8 tahun dan ada yang baru mengalami di atas usia 12 tahun. Meski demikian, sebagian besar gadis remaja sudah mengalami menstruasi secara rutin pada usia 16 hingga 18 tahun. Menstruasi akan terus berlangsung sampai menopause tiba. Menopause dapat terjadi pada wanita berusia 40 tahun hingga pertengahan usia 50 tahun. Gejala-gejala yang timbul pada siklus menstruasi diantaranya sindrom pramenstruasi atau PMS. Perubahan fisik dan emosi yang biasanya muncul sebelum menstruasi adalah lelah, sakit kepala, perut kembung, payudara menjadi sensitif, kenaikan berat badan, nyeri pada otot dan sendi, diare atau konstipasi, muncul jerawat, keluarnya cairan dari vagina atau keputihan normal sebelum menstruasi. Sementara, perubahan emosi yang bisa terjadi pada saat wanita mengalami PMS adalah uring-uringan, suasana hati yang tidak stabil, sulit konsentrasi, mudah menangis, sulit tidur, perubahan nafsu makan, kecemasan berlebihan, turunnya rasa percaya diri, gairah seks yang menurun. Sekian dulu video dari saya ya. Jangan lupa like, komen,
subscribe, dan share jika video saya bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Atau ikuti media sosial saya di Instagram @susilestiani.midwife dan Facebook saya susilestiani_midwife. Udah dulu ya, tetap jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.